berontak. Banyak itu yang kutangkap dari bahasa Indonesianya yang kacau balau lagi pelan. Suasana mulai ricuh. Beberapa orang berusaha mengendalikan diri sebelum tubuh mereka jatuh menimpa tanah dengan darah yang bercampur air hujan. Puluhan nyawa dicampakkan seketika. Kurang dari 5 menit. Ketika pasukan DST itu kembali dapatnya menangkap situasi, interogasi berlanjut dan berdiri. Mereka mengangkat tubuh-tubuh tak berdosa satu persatu menuju maut. Malam semakin larut ketika hujan bertambah deras, hingga petir yang beberapa kali menyambar disertai badai. Hal itu membuat beberapa DST kerepotan dan tentu saja keadaan kembali ricuh. Dalam gelap itulah mereka menembak ikan tanpa imba. Teriakan dan erangan berganti saling mengesahut. Aroma air darah menguat bersama mesin. Besoknya hujan reda dan ratusan mayat bergelimpangan di tengah lapangan, kecuali tubuhku yang hilang karena aku sujud menjadi orang yang beginilah Ustaz Syamsuri semasa hidupnya. Seperti pohon asam, buahnya jadi bumbu masak, daunnya jadi sayur, rantingnya jadi kayu bakar, dan batangnya tidak bisa jadi papan atau tiang rumah. Air mata rahim jatuh menyampaikan itu semua kepada warga yang berkumpul di tengah lapangan, menyaksikan pohon asam yang mulai tumbuh di sana beberapa bulan setelah DST angkat kaki dari Parepare. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Lanjut Rahim Kerisa. Arwah Ustaz Syamsuri di lapangan ini tumbuh jadi pohon asam, pohon yang penuh manfaat. Tubuhnya naik ke langit. Menyesal aku tak syahid bersamanya. Mari berdoa untuk beliau. Al-Fatihah. Sejak hari itu, orang-orang berdatangan dan semakin rajin berdoa di sana. Hingga sekarang, puluhan tahun kemudian. Padahal, malam itu, aku berhasil melarikan diri ke Onderaf Delhi Wajud dan meninggal di sana karena tuberkulosis yang tidak mampu lagi kulawan. Aku meninggal beberapa saat setelah Jenderal Simon Skjold sebagai pimpinan agresi militer Belanda menghentikan darurat perang di Sulawesi Selatan pada bulan kedua tahun 1947. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang mapping yang berjudul Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon. Sebelum itu, bintang kami memperkenalkan diri. Nama saya Norelia Kamila Yulianto, absen 7. Saya Didi Surya Saputra, absen 13. Saya Ika Noviana Safira, absen 36. Saya Muhammad Raihan Habib, absen 25. Dan ada satu teman kita yang berhalangan hadir, bernama Naura Nur Karisma, absen 27. Yang pertama yaitu siapakah Andi Makassau? Andi Makassau adalah tokoh yang berasal dari Parepare, pejuang kemerdekaan Indonesia di daerah bekas Ajatapare. Nomor 2, berdasarkan pertanyaan nomor 1, apa yang telah dilakukannya terhadap upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan? Upayanya yaitu membentuk dan memelawai organisasi kemasyarakatan dan politik yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nomor 3, siapakah Westerling? Westerling merupakan komandan pasukan kolonial Belanda yang memimpin pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan. Nomor 4, mengapa dia dikatakan pelaku genosida di Sulawesi Selatan? Karena ia dan pasukan khusus Belanda yang bernama DST telah menghabisi sekitar 40.000 warga Sulawesi Selatan pada tahun 1946 hingga 1947. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan pasukan Depot Spesiale Tropen DST KNIL? DST atau Depot Spesiale Tropen di bawah KNIL adalah satuan khusus andalan militer Belanda yang terlibat aksi pembantaian di Sulawesi Selatan. Terakhir, mengapa Depot Spesiale Tropen DST KNIL dikatakan sebagai pasukan yang penuh dengan kekejaman? Karena pasukan ini kejam dalam membunuh tanpa dibekali data intelijen yang detail. Di sini ada beberapa arti kosakata, yaitu Laknatullah yang artinya yang dikutuk Allah, dan Hijaiyah artinya abjad Arab. A. Berdasarkan analisis tokoh dan penokohannya, mengapa Ustaz Syamsuri disebut tokoh utama dan Rahim adalah tokoh pendukung? Berikan bukti yang mendukung jawabanmu. A. Karena ia adalah pusat cerita, karena yang membawa alur dan tujuan utama cerita berkisar pada pengalaman atau perjuangan.
perannya lebih untuk memperkuat atau mengakhiri perjalanan hidup Ustadz Syamsuri, bukan untuk membawa alur utama cerita. B. Identifikasinya beberapa latar tempat yang menjadi latar dari terbaik dan cobalah temukan dalam peta dengan menggunakan Google Maps bagaimana jarak utama satu tempat dan tempat lainnya. 42 km, jarak antara Makassar dan Parepare 150 km, dan jarak antara Parepare dan Wajo 73 km. C. Mengapa latar waktu pada cerpen tersebut terjadi pada seputar peristiwa memperebutkan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan besertai bukti yang mendukung. Untuk menggambarkan penderitaan dan harapan masyarakat saat itu, bukti yang mendukungnya: 1. Suasana perang dan ketakutan. 2. Simbol perlawanan dan penindasan. 3. Konteks kepercayaan. D. Pada cermin di atas terdapat kutipan, kita harus sadar diri Ustaz. Siapakah yang mengatakan kalimat tersebut dan kepada siapa dia mengatakan hal itu? Jelaskan maksud dari kalimat tersebut berdasarkan konteks cerita tersebut di atas. Jawaban: kalimat tersebut diucapkan oleh Rahim kepada Ustadz Syamsuri. Maksud kalimat tersebut adalah kalanya persiapan pasukan baju gigi dan Ustadz Syamsuri oleh pasukan DST KNIL dalam segi senjataan, peralatan, dan juga pasukan. Pada cerita pendek tersebut juga ada kutipan, matahari tidak akan tenggelam selain di ujung langit, begitu pula hidup tak akan berakhir selain oleh ajal. Siapakah yang mengatakan hal tersebut dan jelaskan maksud kutipan tersebut berdasarkan konteks cerita tersebut di atas. Jelaskan kalimat tersebut diucapkan oleh Ustadz Syamsuri. Maksud dari kalimat tersebut adalah karena dia tidak akan menyerah kepada Belanda sebelum mati. Penindasan. 3. Konteks kepercayaan. D. Pada cermin di atas terdapat kutipan, kita harus sadar diri Ustaz. Siapakah yang mengatakan kalimat tersebut dan kepada siapa dia mengatakan hal itu? Jelaskan maksud dari kalimat tersebut berdasarkan konteks cerita tersebut di atas. Jawaban: kalimat tersebut diucapkan oleh Rahim kepada Ustadz Syamsuri. Maksud kalimat tersebut adalah kalanya persiapan pasukan baju gigi dan Ustadz Syamsuri oleh pasukan DST KNIL dalam segi senjataan, peralatan, dan juga pasukan. Pada cerita pendek tersebut juga ada kutipan, matahari tidak akan tenggelam selain di ujung langit, begitu pula hidup tak akan berakhir selain oleh ajal. Siapakah yang mengatakan hal tersebut dan jelaskan maksud kutipan tersebut berdasarkan konteks cerita tersebut di atas. Jelaskan kalimat tersebut diucapkan oleh Ustadz Syamsuri. Maksud dari kalimat tersebut adalah karena dia tidak akan menyerah kepada Belanda sebelum maut memisahkannya. Yang F. Mengapa Ustadz Syamsuri akhirnya angkat senjata melawan Belanda? Jawaban: karena kematian istri dan anaknya akibat dibunuh oleh Belanda. Yang G. Mengapa Westerling disebut sebagai si jakal dari Turki? Karena Westerling menjadi pimpinan pasukan DST beliau. Yang H. Bagaimana pendapatmu akan sikap Rahim yang memilih menyelamatkan istrinya dahulu daripada berangkat melawan Belanda? Menurut saya, Rahim menunjukkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap keluarganya untuk melindungi keluarganya. Pada cerita pendek di atas terdapat kutipan, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Lanjut, Rahim terisak. Siapakah yang dimaksud oleh Rahim tentang manusia yang baik dan telah memberi manfaat bagi sesamanya itu?
menjelaskan alasan Rahim sehingga dia mengatakan hal tersebut. Ustaz Syamsuri karena semasa hidupnya selalu menjadi orang yang bermanfaat sampai pada akhir hayatnya pun arwahnya bermanfaat bagi warga sekitar. C. Bagaimana akhir kisah hidup Ustaz Syamsuri? Arwah Ustaz Syamsuri tumbuh menjadi pohon asam yang bermanfaat. Buahnya jadi bumbu masak, daunnya jadi sayur, rantingnya jadi kayu bakar, dan batangnya jadi tiang rumah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf dari salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.